ada kekuatan baru, Kau seperlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, haleluya. Allahku, rasa tenang hatiku, di jalanku, haleluya. Panjang hidupku, glory bagi Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, lindunganku, keselamatanku. Katakan sama-sama kita, keluarga, ku ingin selalu, haleluya, bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, haleluya, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Katakan, sungguh indah bersamamu. Lagi, sungguh indah bersamamu, sama-sama selamanya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, Allah yang besar, Allah yang mengasihi setiap kita, Allah yang penuh dengan kebaikan. Glory, glory, glory. Besar kasih Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita
akan mendengarkan firman Tuhan. Angkat satu pujian seperti rusa yang haus. Haleluya. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Glory, haleluya. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin, haleluya. Begitupun jiwaku, Tuhan, seperti rusa yang haus. Haleluya, haleluya, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, haleluya, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, amin, haleluya, Tuhan, lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan hatiku, hanya Engkau, oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih, tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Tidak
Tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh Engkau pribadi yang luar biasa. Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa terus mendampingi kehidupan kami. Kalau kami diberikan waktu dan kesempatan beribadah kepada Tuhan, kami sekeluarga saat ini ada di hadirat-Mu. Kami sudah memuji-Mu Tuhan. Setiap kami telah mengagungkan Tuhan lewat puji dan sembah kami. Saatnya tiba sekarang ini. Kami akan mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan bersuara lewat lidah bibir hamba-Mu. Menyadari kami pribadi terlalu banyak kekurangan, kelemahan, dosa, dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Mohon kekudusan dan kesucian Allah turun dalam kehidupan kami, melayakkan kami untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu itu. Kami sudah siap mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita keluarga kembali di hari Minggu ini boleh kembali melakukan satu kegiatan ibadah. Dan di kesempatan ini, baik kita yang ada di rumah ini, kita keluarga, begitupun yang sementara menyaksikan tayangan live kami, kiranya kita semua ada dalam keberkatan Tuhan, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Di Minggu 10 Mei 2020 menjadi pembacaan firman Tuhan, saya ambil di dalam Yeremia 17 ayat 7. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan minggu ini 10 Mei 2020 terambil dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Ayo Mika buka Alkitab, kakak mana? Ya. Udah Mami? Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Yang sudah menemukan katakan amin. Oke. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sekali lagi, dalam ayat yang ke-7 bunyi firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam renungan firman Tuhan di kesempatan saat ini, saya memberikan judul khotbah 2 kunci agar diberkati. Sekali lagi, 2 kunci agar kita diberkati Tuhan. Untuk keluarga yang diberkati Tuhan, yang saat ini kita ada dalam persekutuan yang mungkin kecil, yang mungkin konsepnya sederhana,
kita ada di rumah, ya, mengikuti apa yang menjadi himbauan pemerintah. Tetapi yakinlah, bukan berarti membatasi karya Tuhan, bukan membatasi kita mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan. Begitupun yang sementara menyaksikan tayangan live, percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Dua kunci agar kita diberkati Tuhan. Saya tahu, saya yakin bahwa ada begitu banyak hal, ada begitu banyak poin yang boleh kita jadikan kunci agar hidup kita diberkati Tuhan. Bukan hanya 2, bukan hanya 3. Ada begitu banyak kunci berkat. Di kesempatan saat ini, dari sekian banyak kunci berkat, saya mengangkat 2 kunci berkat. Ya, 2 kunci agar kita diberkati Tuhan. Bertolak dari ayatnya yang ke-7 dalam kitab Yeremia 17. Kembali kita perhatikan, diawali dengan kata diberkatilah. Tentu semua kita merindukan agar hidup kita diberkati. Tentu semua kita mengharapkan keluarga kita diberkati, pribadi kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, yang kita usahakan, yang kita upayakan, yang kita kerjakan diberkati. Semua diberkati. Tetapi di kesempatan minggu ini, 2 hal yang harus kita perhatikan agar senantiasa kita diberkati. Tentu berbicara mengenai diberkati bukan hanya berbicara mengenai materi. Ini berbicara mengenai banyak hal. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-7. Ada 2 poin yang terletak, yang termuat di dalam ayat yang ke-7. Poin yang pertama agar kita diberkati, yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang sementara menyaksikan tayangan live saya ini, begitupun keluarga saya yang diberkati Tuhan, poin yang pertama untuk kita diberkati Tuhan mengacu kepada ayatnya yang ke-7 adalah mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, mengandalkan Tuhan. Ada banyak orang untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kesenangan, untuk memperoleh kejayaan, mendapatkan kehormatan, meraih keberhasilan dengan segala upaya, segenap kekuatan, condong kepada kekuatan diri sendiri, condong kepada kekuatan manusia, condong kepada kekuatan di mana kita mengandalkan apa yang menjadi kemampuan diri kita. Padahal yang menjadi himbauan firman Tuhan, mari kita andalkan Tuhan. Siapa kita? Kita adalah kepunyaan Tuhan. Siapa kita? Mengacu dari kitab Kejadian, kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita raih, segala sesuatu yang kita miliki, titipan Tuhan, kepercayaan Tuhan. Maka dari itu, pesan Tuhan dalam kesempatan ini untuk kita keluarga, mari andalkan Tuhan untuk mengalami kesuksesan, untuk mendapatkan keberhasilan dalam hidup, dalam pekerjaan, keberhasilan, mengalami hidup yang bahagia. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan yang adalah pemilik hidup kita. Andalkan Tuhan yang adalah penguasa alam semesta. Andalkan Tuhan yang adalah sumber berkat.
Andalkan Tuhan yang adalah sumber mujizat. Andalkan Tuhan adalah sumber kekuatan. Amin. Jadi yang pertama, dua kunci yang saya maksudkan. Poin yang pertama, mari segenap kita, keluarga, Mami, anak Mika, anak Isa, Marcel, saya, bahkan semua yang menyaksikan tayangan ini, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Betapa kita menyadari kita banyak kekurangan. Bukankah demikian? Kita manusia banyak kekurangan. Tetapi dengan kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita. Amin, firman Tuhan. Dan poin yang kedua, masih di dalam ayatnya yang ke-7, bahagian B, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Menaruh harapan pada Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, yang kedua, seluruh cita-cita kita, seluruh kerinduan kita, seluruh mimpi kita, seluruh program kerja kita ke depan, serahkan dan bawa serta taruh kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mampu membawa mimpi kita menjadi kenyataan. Tuhanlah yang mampu membuat cita-cita kita boleh terwujud. Tuhanlah yang mampu membuat segala program kita ke depan menjadi sukses. Maka dari itu, poin yang kedua, taruhlah semua harapan kita, mimpi-mimpi kita, keinginan kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Amin. Sebab hanya Tuhan yang mampu mewujudkan semua itu. Haleluya. Haleluya. Jangan taruh kepada manusia, taruhlah kepada Tuhan. Jangan taruh kepada orang yang mungkin kita anggap bisa. Dia juga manusia. Taruhlah kepada Tuhan yang adalah sumber berkat, sumber pertolongan, yang mampu mewujudkan semua kerinduan kita. Asalkan itu berkenan kepada Tuhan, Dia akan mewujudkan dan mengabulkannya. Haleluya. Pada kesempatan ini, kita keluarga, bahkan yang menyaksikan tayangan live ini, adapun orang yang takut akan Tuhan, kalau kita melihat di dalam Mazmur 1, di sana disebutkan, coba kita lihat Mazmur pasal yang pertama, apa yang Mazmur sebutkan tentang orang yang mengandalkan Tuhan, tentang orang yang mau hidup di dalam kebenaran, tentang mereka yang mau ada di dalam firman Tuhan. Ya. Orang yang takut Tuhan adalah mereka yang disebutkan dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ada beberapa poin di sana. Kita baca dulu ayat ini. Mari Ishak. Coba Ishak baca Mazmur 1 ayat 1, Adik Mika ayat 2, dan Papi ayat 3. Sini. Sini Mika, sini. Hah? Oh, Mika situ aja. Oke, kakak baca. Ayat 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk
dalam kumpulan pencemooh. Ya, Karamika ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang menemukan Taurat itu siang dan malam. Oke, Karam Papi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, kita sudah mendengar, membaca bersama Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Dalam ayat-ayat ini menggambarkan tentang kehidupan orang yang mau ada di dalam kebenaran Tuhan, yang mau hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Di sana pemazmur berkata, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidup dipimpin oleh firman Tuhan adalah mereka orang yang pertama. Kalau kita menyimak baik-baik, yang pertama, orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, nasihat orang fasik. Yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidup dipimpin oleh firman Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan, yang pertama, menurut keterangan Mazmur, adalah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Haleluya. Kalau kita melihat ayatnya yang ke-6 dalam Mazmur 1, ayat yang ke-6, bahagian B, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Maka dari itu di ayat yang pertama, di sana sudah diingatkan, jangan kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Ternyata jalan mereka menuju kebinasaan. Maka dari itu, kategori orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang dipimpin oleh firman Tuhan adalah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Haleluya. Yang berikutnya, masih dalam Mazmur, yang disebutkan orang yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Sudah jelas sekali. Orang berdosa. Kenapa kita harus bergabung di sana? Kenapa kita harus berdiri di sana? Kenapa kita harus hadir di sana? Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan dan mau hidup dalam pimpinan firman. Mereka yang disebut dalam pemazmur, orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mereka yang tidak mau menggabungkan diri dalam sebuah kumpulan keterangan firman Tuhan. Mereka adalah pencemooh. Sekedar menceritakan kejelekan-kejelekan orang, menjelek-jelekan orang. Bisa jadi tidak ada sebuah percakapan, bisa jadi tidak ada sebuah satu komunikasi yang terjalin, hal-hal yang positif. Bisa jadi. Nah,
Ayat yang kedua kita perhatikan, melainkan kita perhatikan ayat yang kedua, ada 3 poin di sana. Orang yang takut akan Tuhan berdasarkan Mazmur 1 ayat yang kedua, mereka menyukai Taurat Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan, mereka yang mau dipimpin oleh firman Tuhan adalah di ayatnya yang kedua, mereka menyukai Taurat Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan adalah mereka yang suka Taurat Tuhan. Suka firman Tuhan. Tidak pernah menolak sabda Tuhan. Selalu merespon apa yang menjadi suara Tuhan. Menyukai Taurat, firman Tuhan. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan, berdasarkan Mazmur 1 ini, di ayat yang kedua, mereka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dengan kata lain, muatan lain yang terkandung di dalamnya, mereka melakukan firman Tuhan sepanjang dalam hidup mereka. Jadi untuk kita keluarga, ketika kita memahami bagaimana hidup mengandalkan Tuhan, bagaimana kunci sukses, ya, kita pun harus memperhatikan bagaimana perjalanan iman kita. Adakah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Dengan kalimat lain, adakah kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita? Mungkin kita berkata kita manusia terlalu lemah, terlalu banyak keterbatasan. Mari berupayalah saling mengingatkan, ya, satu dengan yang lain, agar kita boleh memaksimalkan kehidupan kualitas rohani kita di masa-masa sukar hari-hari ini. Dan kita melihat ayatnya yang ketiga dalam kitab Mazmur. Akibat dari mengandalkan Tuhan, ada sinkron dengan ayatnya yang ke-8 di dalam Yeremia 17 ayat 7, ya. Coba kita perhatikan ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, ini akibat dari mengandalkan Tuhan, akibat dari hidup takut akan Tuhan, akibat dari hidup yang mau dipimpin oleh firman Tuhan. Yang pertama, hidupnya selalu menghasilkan buah. Buah-buah yang dihasilkan adalah kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, kesenangan, kejayaan, kehormatan. Amin, firman Tuhan. Yang kedua, akibat dari mengandalkan Tuhan adalah tidak layu daunnya. Dengan kata lain, semua yang diperoleh tidak akan hilang. Apa yang menjadi pencapaian kita? Apa yang menjadi pencapaian Marcel? Apa yang menjadi pencapaian kita? Itu akan awet. Itu akan bertahan lama. Itu tidak akan hilang dari kita. Amin. Begitupun yang menyaksikan tayangan ini. Akibat dari hidup mengandalkan Tuhan, akibat dari hidup takut akan Tuhan, tidak layu daunnya. Dengan kata lain, semua yang kita peroleh tidak akan hilang. Itu akan awet. Itu akan bertahan lama. Haleluya. Yang ketiga, akibat dari mengandalkan Tuhan, apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil. Setiap yang kita kerjakan, setiap yang kita usahakan, berhasil, sukses, terbuka jalan. Ya, apa yang dikerjakan Marcel, apa yang dikerjakan kita, sukses, berhasil, dibukakan jalan.
Haleluya. Itu pun yang disebutkan dalam Yeremia tadi. Yeremia 17 ayat 8. Di kalimat-kalimat terakhir, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada sebuah pengertian yang sama di sini dengan ayat 3 dalam Mazmur 1. Yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi untuk kita keluarga, firman Tuhan saya tibakan di sini. Ingat baik, mari kita memperhatikan 2 poin untuk kita boleh diberkati Tuhan. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita menaruh semua cita-cita kita, harapan kita, keinginan kita, kerinduan kita kepada Tuhan yang sumber berkat, sumber pertolongan. Dia yang akan memberkati kita. Dan akhirnya, mari hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Rencanamu akan ku berserah hanya padamu. Haleluya. Bila jalan kaku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu, Bapakku. Perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu terjadilah Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak-Mu Tuhan. Kehendak-Mu terjadilah. Mami berdoa sekaligus bersyafaat untuk keluarga dan bangsa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu.
Glory Tuhan. Kami sudah merenungkan firman Tuhan. Mengingat Haleluya. untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap menaruh harapan kami kepada Tuhan. Meskipun tidak mudah kami Tuhan menghadapi hari-hari kami, tidak mudah bagi kami diperhadapkan dengan kesulitan persoalan hidup. Tetapi saat-saat hari-hari ini Tuhan, kami diperhadapkan dengan persoalan yang luar biasa berat untuk keluarga, Engkaulah untuk pertolongan. bangsa kami. Tapi Engkaulah yang menjadi pengharapan kami. Engkaulah tempat persandaran kami. Amin. Kami yakin Engkau yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Amin. Engkau akan senantiasa menepati janji-Mu Tuhan. Amin Engkau Tuhan. akan menyertai kami meskipun di tempat yang sukar untuk kami jalani, di situ ada Tuhan yang bersama dengan kami. Amin. Siang hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Haleluya. Mampukan kami bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, Haleluya. tapi kami mau melakukan firman-Mu Tuhan, lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih lagi berharap sungguh kepada Tuhan. Karena dengan apalah kami bisa berharap kepada manusia Tuhan, selain kami bisa berharap kepada Engkau yang adalah empunya kehidupan hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu siang hari ini, saat ini Tuhan. Kami mau membawa doa syafaat, mau mendoakan bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, lihat persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia ini, terlebih khusus Indonesia Tuhan. Kami yang diperhadapkan dengan Haleluya. corona saat beberapa bulan terakhir ini Tuhan, terkadang membuat kami lemah, membuat bangsa ini mungkin tidak bersemangat Tuhan. Namun Bapa, bangsa Indonesia ini dalam milik-Mu ya Tuhan. Tuhan, buat kami semua bersemangat menghadapi wabah ini Tuhan, menghadapi pandemi ini Tuhan, biar kami tidak hilang pengharapan Tuhan. Untuk pemerintah bangsa kami, mulai dari presiden dan wakilnya, Haleluya. menteri-menteri yang ada Tuhan, pimpinan-pimpinan pusat, pimpinan-pimpinan daerah, kabupaten, kota, madya, kecamatan, kelurahan, RT, RW Tuhan. Tuhan tolong mereka kemampuan untuk mereka melaksanakan tugas mereka yang berat saat-saat ini Tuhan. Beri kesehatan untuk para pemimpin pemerintah bangsa kami, supaya mereka juga boleh tetap sehat. Keluarga-keluarga mereka beri kesehatan Tuhan. Banyak hal yang mereka korbankan. Kami berdoa Tuhan, tolong beri kekuatan, kemampuan, hikmat bagi pemerintah bangsa negara kami sehingga boleh berlalu wabah virus corona ini Tuhan. Kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Semuanya Tuhan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk para medis, dokter, perawat, mereka yang berperang menghadapi wabah ini di garis depan. Ya Tuhan, tolong beri mereka semua kesehatan. Amin. Tuhan, beri mereka kekuatan, beri mereka kemampuan, hikmat. Amin. 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 Tuhan, sudah cukup banyak Haleluya. kami yang gugur Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong Tuhan menguatkan setiap Amin. yang Amin. tersebar di Amin. seluruh Indonesia ini Tuhan. Kekuatan kesehatan datang dari Haleluya. Tuhan. Berkati juga keluarga yang mereka tinggalkan Tuhan. Tuhan memberikan pengertian buat mereka, Amin. kesabaran dan ketabahan mereka Oh, boleh glory menghadapi Tuhan. semua apapun yang diperhadapkan di Amin. tengah-tengah bangsa Amin. kami. Amin. Tuhan. Dan ini boleh berlalu. Nama Tuhan kami puji permuliakan. Tuhan Kami berdoa bertolong kami. Tuhan Yesus untuk masyarakat bangsa kami. Tuhan berikan pengertian, Yesus berikan Tuhan. pemahaman supaya kami boleh tetap menjaga kesehatan kami, menjaga orang-orang di sekitar kami, untuk tetap berada di rumah dengan sedikit mungkin untuk berada di luar. Tapi kami boleh tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah, untuk menjaga kesehatan kami dan seluruh keluarga kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah walaupun mungkin di rumah masing-masing, setiap pelayanan pekerjaan Tuhan yang disiapkan lewat
live streaming, lewat YouTube, lewat video apapun Tuhan, biar ini boleh menjangkau jiwa-jiwa yang Oh, amin, firman amin, Tuhan, amin. meskipun di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, firman Tuhan boleh tetap disebarkan. Amin, amin, Tuhan, amin. pekerjaan Tuhan boleh Tuhan Haleluya. pakai menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga Oh, setiap benar jemaat Tuhan. Tuhan Semuanya tetap untuk diberkati. untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Puji Kami berdoa Tuhan saat ini untuk keluarga kami berdoa untuk keluarga kami yang ada di Yola di sana. Ya Tuhan, berkati keluarga-keluarga kami. Mustika, Opa Esther diberkati oleh Tuhan. Ada Opa Ita, Oma Ica, Ya Om Tuhan. Tante kami, sepupu keponakan kami, kakak beradik kami, Tuhan Yesus yang ada di Yola. Tuhan. Semua Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Berkati Tuhan, keluarga-keluarga berkat kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan, terlebih iman, percaya, kesetiaan mereka Haleluya. Tuhan tambah-tambahkan lebih hari, lebih setia mengiring melayani Engkau ya Tuhan. Apapun menjadi pergumulan kebutuhan mereka, Yesus Tuhan Tuhan. mencukupkan ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa sana keluarga kami yang ada di Jabodetabek ini, diberkatilah mereka semua yang tidak dapat kami sebutkan Yesus satu. Tuhan. Berkurang keluarga Yola di Jabodetabek, diberkatilah mereka semua ya Amin, Tuhan. amin, amin. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Meskipun kami tidak berjumpa, Glory kami boleh Tuhan. saling tetap mendoakan, menguatkan satu sama yang lain Tuhan. Yang berdoa untuk sepupu kami Raflas di Jakarta sana, Tuhan memberkati. Ya Apapun yang Tuhan. menjadi pergumulannya, apapun yang menjadi persoalannya, apapun menjadi kerinduannya, Tuhan Allah menolong, Amin. mewujudkan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mewujudkan, berhasil, sukses diberikan untuk Amin, Raflas. Pekerjaannya amin. Tuhan memberkati, kesehatan kekuatannya Tuhan jamin senantiasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Bahkan rencananya ke depan, Tuhan Allah memberkati, Tuhan Allah menolong. Kami berdoa Tuhan, mama kami bersama dengan keluarga, Om Andreas kalian, Kelvin yang ada di Jakarta sana, Ya diberkati oleh Tuhan. Tuhan Berkati dengan kesehatan, berkati. kekuatan dan daripada Tuhan mereka semua isi rumah diberkati Amin. dengan kesediaan mereka. Meskipun Tuhan mereka juga berjauhan dengan kami, mereka boleh diberkati senantiasa oleh Tuhan dengan Amin. sejahtera sejahtera daripada menjadi pergumulan mereka, Ya persoalan mereka, baik mama pribadi maupun keluarga om tante kami. Tuhan Allah tolong buka jalan senantiasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Makasih Terima kasih Tuhan. banyak Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk kami keluarga yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk adik kami Marsha. Ya Apapun yang Tuhan. dikerjakan Tuhan buat berhasil, sukses nama Tuhan. Amin, Dalam amin, pekerjaannya amin. di lingkungan yang baru, Tuhan mampukan untuk bisa menjalankan tugas Ditolong, dan tanggung dibuat jawab sesuai sukses. dengan apapun yang menjadi Haleluya. keinginan atasan, bahkan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Amin, dalam nama semuanya Yesus. untuk kemuliaan nama Tuhan. Glory Kesehatan, bagi kekuatan Yesus. Tuhan jamin dalam setiap aktivitas Glory pekerjaan. bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kami keluarga hamba-Mu, anak-anak kami, saat nikah kami serahkan dalam tangan Berkati Tuhan. anak-anak kami. Tuhan berkati anak-anak kami. Satu hal yang kami rindukan, mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami orang tuanya banyak kekurangan, banyak kelemahan mendidik mereka Tuhan. Tapi kami rindu kedua anak ini boleh bertumbuh semakin hari semakin takut akan Tuhan. Biarlah anak-anak ini boleh menjadi teladan ketika mereka dewasa. Tuhan Allah memberkati mereka dengan berkat jasmani rohani, diberkati masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan, sehingga mereka boleh jadi berkat dimanapun Tuhan izinkan mereka untuk hidup. Tuhan memberkati Ishak dan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan jamin buat mereka Tuhan. Amin. Bungkus dengan kuasa, menjauhkan dari segala macam ancaman virus, kuman, bakteri, sakit, penyakit. Oh, Bahkan Yesus. niatan orang-orang jahat, kerjaan kuasa kegelapan, orang yang mau merugikan anak kami dijauhkan. Dalam Tuhan. nama Yesus. Saat kami tidak bersama-sama dengan mereka, Tuhan Allah dengan malaikat dipastikan dan tergemelin Amin. bungkus kedua anak kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu suami istri menyerahkan hidup kami. Pelayanan yang Ya, kami Tuhan. lakukan ke dalam tangan Tuhan. Ketika Engkau masih mempercayakan kami untuk tetap ada dalam dunia pendidikan, Tuhan tolong mampukan beri hikmat, Mampukan beri kami. kebijaksanaan buat Berkati kami, kami meskipun kami hanya bisa melayani lewat pendidikan saat ini Tuhan. Biar ini boleh menjadi alat ya Tuhan. Kami boleh menjadi alat ya Tuhan lewat dunia pendidikan Dalam untuk pelayanan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Untuk bisa memberikan ilmu pendidikan dalam kehidupan kekristenan kepada anak-anak didik kami. Ya Tuhan. Begitu pula Tuhan, rencana pergumulan kami rindu ada dalam pengembalaan, kami serahkan dalam Ya, tangan Tuhan. Tuhan. Tuhan buka jalan. Persoalan-persoalan yang kami tidak dapat Buka sebutkan jalan satu dalam persatu pengembalaan. kepadamu ya Tuhan. Engkau yang memahami isi hati Engkau kami. gembala kami Kami yang hanya bisa agung. berserah kepada Tuhan. Tuhan, karuniakan kami kesabaran dan ketabahan
Biar kami tetap kuat berdiri meskipun Amin. cobaan dan hambatan dan tantangan tetap berada di depan kami. Kami tetap kuat Amin. bersama dengan Tuhan. Kami bisa menjalani segala sesuatunya, Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, karena kami yang memberi kesehatan dan kekuatan. Jauhkan dari hal-hal bila kami ini sakit penyakit apapun. Bahkan Tuhan, rumah yang kami tempati saat ini sekarang ini maupun kontrakan di sana, Tuhan Allah untuk bungkus dengan kuasa-Mu. Tuhan menjauhkan dari niatan orang-orang jahat, orang-orang tidak bertanggung jawab yang mau mengambil keuntungan dari kami, dari rumah kami, dalam nama Tuhan Tuhan Yesus. jauhkan dalam nama dalam Yesus nama segala Tuhan yang mau Yesus. berbuat jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan syukur kami. Ini tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah lebih dari mengerti, memahami apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kami, dalam isi hati kami. Engkau sedia menjawab setiap pergumulan kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya apa yang sudah kami keluarga lakukan. Sekali lagi Tuhan, kami berkata dengan iman apa yang sudah kami lakukan kepadamu dalam ibadah yang mungkin konsep kami sederhana. Tetapi lihatlah kehidupan kami. Kami memaksimalkan apa yang bisa kami berikan untuk Tuhan dalam ibadah pada siang ini. Tiap-tiap kami di hadirat Tuhan demi nama Yesus, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap mereka yang menyaksikan tayangan live kami ini, mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau akhiri seluruh kegiatan ibadah kami di minggu ini. Mari mengangkat tangan. Akhirnya, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita yang setia kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah di siang ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari Minggu kakak. Hari Haleluya. Minggu mami.